kadang-kadang ada yang pakai keril kayak gini pakainya. Nah itu tidak disarankan sekarang. Yang pertama, beban kita nggak tahu berat bebannya berapa, nggak kehitung. Yang kedua, kapasitas kerilnya kita juga nggak tahu, 60, 70. Terus yang ketiga, kitanya siap nggak dengan ngangkat kayak gitu? Kalau nggak siap, nih cedera. Ya kan, kalau beban ini nggak kehitung, kalau memang kitanya lagi siap, tapi kalau nggak, pas dia ngangkat, ya kan. Nah itu karena dulu ngikutin tentara. Tentara itu yang pertama si bebannya dihitung di kilo. Terus yang kedua si kerilnya itu kecil, volumenya kecil. Yang ketiga mereka udah terlatih. Kebayang kalau pakai yang 120 atau 100 liter, pakainya kayak gini. Habis lah, nggak jadi naiknya. Jadi kalau mau itu ditahan di paha, tinggal dipakai aja, simple kan. Terus yang kedua, minta bantuan teman. Itu yang paling mudah gitu. Minta bantuan teman, tolong diangkatin. Terus kalau enggak, kita ikutin si posisi keril, kita duduk juga gitu. Jadi pokoknya jangan sampai kayak yang tadi itu nggak disaranin. Mending kalau kita tahu atau DP lah masih bisa keril. Buat packing, ada yang mau ditanyain? Makanan sama minuman lebih banyak mana yang dianjurkan bawa? Nah, yang pasti pada teorinya ketika kita berada di aktivitas di alam terbuka, itu kita tubuh itu butuh 3.600 kalori per hari. Jadi harus disesuaikan. 4 sehat 5 sempurnanya. Jadi jangan sampai pagi mie, siang mie, malam mie. Pagi direbus, siang digoreng, malam mentah. Nah itu nggak kayak gitu. Jadi satu hal lagi, jangan sampai kejadian mie itu dimakan mentah-mentah. Karena pernah kejadian ada yang meninggal. Terlalu banyak makan mie, si lambungnya itu hancur. Jadi kalau bisa, misalkan karena kita kebiasaan makan beras, nasi, berarti kita harus bawa beras. Kalau itu kan agak berat, bisa dipakai dengan yang lain, gandum. Ya, bisa dipakai roti. Jadi banyak alternatifnya. Yang pasti si kalorinya terpenuhi gitu. Tapi kalau lebih enak lagi makan gandum atau roti. Jadi kalau misalkan nasi makan pagi, siang baru kepake. Tapi kalau gandum paling 1 jam itu langsung bisa dipakai tenaganya. Kacang hijau berapa kacang hijau tadi? Ya, tinggal gini aja. Tidak disarankan. Biasanya kalau kalau beli di supermarket itu suka ada keterangan gizi, kalorinya segala macamnya ada. Terus kalau air kan kebutuhan kita per hari, kalau di sini kan lebih lagi. Kalau di normal kan 2 liter gitu. Ya minimal 3 liter per harinya itu. Jadi kalau untuk yang laki-laki ketika dalam keadaan survive dia tidak makan, tidak minum, dia masih bisa bertahan 3 hari. Kalau perempuan tuh 5 hari. Karena cadangan lemaknya masih banyak. Contoh kasus kalian kayak gitu, itu pernah dengar yang GM-nya Mercy, yang 2 orang yang dari Sukabumi, dia jatuh ke jurang, yang orang Jerman. Itu dia seminggu bertahan di dalam gua, cuman minum doang, ngandelin dari hujan sama tetesan.
Terus yang perempuannya dia naik terus sama seminggu juga. Itu masih bertahan seminggu. Mati. Ya bisa selamat. Ya karena mereka pelatih survivalnya apa SAS. Pelatihnya Itu 2000 berapa ya? 2002-an gitu. Ada lagi buat packing? Air sebanyak. Ya tadi yang sebutin. Ya minimal kalau di normal 2 liter, di sini 3 liter. Karena kita nggak tahu kondisi dingin dengan panas langsung itu dehidrasinya cepet. Kalau air boleh ditaruh di luar nggak? Atau sebaiknya di dalam aja? Yang pasti mudah dijangkau ketika kita duduk nggak mau lepas keril, dia susah dijangkau berarti harus dibuka-buka lagi kan. Yang pasti harus mudah dijangkau gitu. Terus kalau buat tenda itu bisa dilihat, jangan sampai yang summer camp buat di laut dipakai di gunung, itu tembus juga gitu. Terus pengganti tenda bisa flysheet kayak terpal atau ponconya yang harus standar militer, jadi jangan sampai dilihat ada yang plastik. Itu kalau ketarik atau kebawa angin terbang. Kalau tasnya agak gede tapi isinya setengah, pengaruhnya apa? Benteng. Bumerang aja gitu. Eman-eman. Tapi yang pasti harus disesuaikan dengan bawaan. Eman-eman lah. Masih kosong.